Kenapa Pak Kun punya keyakinan ya Indonesia ini punya peran nanti untuk spiritual survival? Saya minta Pak Kun tolong terangkan sedikit aja ya dari sisi posisi matahari. Kita kalau nggak ada matahari kan mati. Kenapa dari posisi matahari dan yang 30 derajat itu Indonesia special? Dan kenapa kebangkitan spiritual itu bisa dari Indonesia? Kenapa Indonesia special? Baik, ya, baik, Prof. Yang pertama, saya selalu mengikuti Discovery Channel, kemudian channel history, sangat menarik. Mungkin sudah lama, udah dari 6 tahun yang lalu ya, saya ngikutin serialnya. Nah, di salah satu serialnya itu clear, dan itu sudah di approve ya, sudah disetujui sekian banyak geologis, ya, antropologis yang mengatakan bahwa Indonesia itu adalah peradaban pertama setelah zaman es. Jadi itu clear kata-katanya. Dan sudah disetujui oleh sekian banyak geologis. Jadi nggak ada lagi yang namanya ambigu atau segala macam peradaban pertama di mana. Jadi sudah dibuktikan bukan di Mesir, ya, bukan di Meksiko, tetapi di Indonesia. Nah, terus kemudian pertanyaannya, kenapa? Ya? Kenapa mereka sampai berpikiran seperti itu? Tentunya mereka sudah melalui sekian banyak proses penelitian yang pertama. Nah, kemudian ada yang menarik bahwa melihat dari sisi astronomis, ternyata rotasi dan revolusi dari bulan dan matahari ternyata tidak pada garis edarnya yang seharusnya ya. Kalau mereka bandingkan dengan yang lain-lain, kenapa di bumi ini bulan dan matahari itu dia kok dimiringkan 30 derajat. Nah, karena dimiringkan 30 derajat, maka pusat konsentrasi matahari itu banyak di Indonesia. Kita ketahui matahari itu menyimpan banyak rahasia, gitu ya. Yang pertama, dia adalah sumber kesehatan, sumber ilmu pengetahuan, sumber energi, banyak sekali. Nah, maka dari itu kenapa kita kaya. Saya pernah mendengar pemaparan orang yang cukup kompeten di bidangnya, bahwa Indonesia itu sangat kaya, bahkan saking kayanya, ya, ini banyak belum di-reveal di media gitu. Satu aja produk, ya, kalau itu dioptimalkan bisa mengatasi hutang Indonesia, saking kayanya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, seharusnya ya, ini kayak kita misalnya ada lampu di Indonesia kayak di spotlight gitu, di spotlight terhadap berbagai sumber gitu. Ya, tadi termasuk sumber ilmu pengetahuan matahari itu kan cahayanya itu, kalau Fraunhofer mengatakan bukan hanya dispersi warna, tetapi di situ banyak barcode. Sumber ilmu pengetahuan. Pertama itu adalah jarak. Jadi kalau kita pelajari, makanya banyak ilmuwan kaget kok kita bisa tahu jarak bumi dan matahari sejauh sekian, bumi dan bulan sekian, bintang sekian, karena di code yang pertama itu menunjukkan jarak. Nah, ini yang informasi, jadi repository database ilmu pengetahuan banyak berkembang di daerah yang banyak dikenai sinar matahari. Kalau frekuensi otak kita bisa beresonansi dengan misalnya sinar gamma dari matahari itu, maka ini yang membangun suatu hidayah ataupun suatu ide-ide dan lain-lain, ya, seharusnya jauh lebih banyak di Indonesia. Nah, pertanyaannya, kenapa kita tidak bisa menyerap begitu banyak informasi tadi? Karena frekuensi, ya. Begitu kita punya frekuensi amarah, frekuensi ketakutan, dan lain-lain, maka
selama jiwa kita tidak suci, masih kotor ya, dari frekuensinya masih belum resonansi, maka kita belum bisa menerima itu. Tetapi bila ada orang yang memiliki frekuensi yang baik, maka akan banyak banget ide, kemudian ada hidayah dan lain-lain pengetahuan yang bisa dimanfaatkan dari sumber energi itu. Yang pertama. Nah, yang kedua, Richardnya. Mungkin kenapa saya memiliki suatu antusias yang sangat besar terhadap kebenaran atau the truth ya. Nah, jadi ya saya sebenarnya lebih banyak menjahit benang-benang merah yang ada, dan tadi seperti tadi sudah disampaikan oleh Prof. Richard, mudah-mudahan Indonesia ini bisa menjadi satu kekuatan besar, ya, bahkan kekuatan yang bisa menyelamatkan dunia ini dari kehancuran. Mungkin demikian, Prof. Richard, terima kasih.